cedera, diragukan main lawan Arsenal. Manchester City memang mengalahkan Aston Villa, tapi itu diiringi dengan kabar buruk karena Erling Haaland cedera. Haaland diturunkan sebagai starter saat menghadapi Villa di Etihad Stadium pada hari Minggu 12 Februari 2023 malam waktu Indonesia Barat. Haaland cuma bermain sebabak sebelum digantikan oleh Julian Alvarez pada saat jeda. Haaland tidak membuat gol melainkan assist untuk gol ketiga City yang dibuat Ilkay Gundogan. Rupanya, ia mengalami masalah dengan pahanya usai berduel di udara dengan kiper Villa Emiliano Martinez di pertengahan babak pertama. Haaland masih bisa melanjutkan laga dengan kondisi terpincang-pincang, dan situasi ini lantas merugikan City mengingat mereka sudah ditunggu laga berat kontra Arsenal pada hari Kamis 16 Februari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat besok. City pun jelas membutuhkan tenaga Haaland di lini serang untuk bisa mengalahkan Arsenal. Pep Guardiola selaku manajer berharap ia bisa pulih tepat waktu. Dia mendapat benturan keras dan membuatnya tidak nyaman. Kami tidak mau mengambil risiko dan kami akan memeriksanya dalam beberapa hari ke depan, ujar Guardiola kepada Sky Sports. Semoga saja dia bisa bermain di laga kontra Arsenal, tapi kita lihat saja nanti. Manchester City saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 48 poin dari 22 laga. Tertinggal 3 angka dari Arsenal, di puncak yang satu punya 1 laga simpanan. Dan Erling Haaland punya 31 gol dan 4 assist dari 29 laga. Salut! Haaland pilih mengalah saat pemain Man City rebutan penalti. Para pemain Manchester City rebutan jatah penalti saat menjamu Aston Villa pada pekan ke-23 Liga Inggris 2022-2023. Manchester City meraih poin penuh atas Aston Villa dalam duel yang dimainkan di Etihad Stadium Minggu 12 Februari 2023. Mereka tanpa ampun menggilas tim tamu dengan skor 3-1. Rodri membuka pesta gol The Citizens ketika pertandingan baru berjalan 4 menit. Pada menit ke-39, Ilkay Gundogan memperlebar keunggulan City berkat assist Erling Haaland. Memasuki masa injury time babak pertama, angin segar kembali berembus ke kubu City setelah dihadiahi penalti. Wasit Robert Jones menunjuk titik putih menyusul pelanggaran terhadap Jack Grealish. Disinilah drama terjadi. Rodri dan Haaland berebut ingin menjadi eksekutor penalti. Selaku kapten tim, Gundogan muncul sebagai penengah. Dia mengutus Riyad Mahrez ke titik putih alih-alih Rodri atau Haaland. Mahrez pun mampu membayar kepercayaan Gundogan dengan mencetak gol via penalti. Bukanlah pelatih City, Pep Guardiola, yang memerintahkan winger asal Aljazair itu untuk menendang dari titik 12 pas. Jika mengacu pada hierarki algojo penalti Manchester Biru, seharusnya Haaland jadi eksekutor utama. Saya suka saat pemain ingin mengambil penalti, tapi selalu ada yang utama dan itu adalah Erling, ucap Guardiola seperti dikutip dari Mirror. Saya perlu bicara kepada mereka. Normalnya, Erling eksekutor utama, Riyad kedua. Erling ikut terlibat dalam proses penalti. Saya melihat itu dari bangku cadangan. Kita lihat saja apa yang akan mereka katakan besok, tutur Guardiola. Kata Guardiola, takkan ada yang bisa merampas kesuksesan Man City. Manchester City terancam sanksi-sanksi berat atas dugaan pelanggaran aturan finansial. Pep Guardiola menegaskan kesuksesan Man City tak akan pernah bisa dirampas. Manchester City didakwa Premier League atas 100 lebih pelanggaran aturan finansial, juga dituding tak bersikap kooperatif. Penyelidikan yang sudah berjalan 4 tahun mengungkap pelanggaran itu terjadi selama 9 tahun dari 2009 hingga 2018. Dalam periode itu, The Citizens memenangi 3 trofi Premier League, dengan 2 diantaranya di bawah Pep Guardiola. Satu lainnya adalah titel pertama Man City diraih di bawah Roberto Mancini yang melibatkan momen ikonik gol dramatis Sergio Aguero.
3 titel itu kini terancam dicopot jika Manchester City benar-benar terbukti bersalah. Sanksi-sanksi lain yang berpotensi dijatuhkan ke Man City adalah pengurangan poin dan degradasi. Manajemen City Pep Guardiola menegaskan sekalipun Premier League mencopot titel-titel mereka, kesuksesan klubnya tak bisa dirampas begitu saja. Sebab itu terdiri dari banyak momen yang akan selalu dikenang. Tidak ada yang bisa menyingkirkannya. Perasaannya, momen-momen bagusnya, momen-momen buruknya, pasti itu semua milik kami. Terlepas dari hukumannya, itu semua milik kami, ujarnya dikutip BBC. Momen dari Sergio Aguero saat Balotelli menyodorkan umpan kepadanya, "Saya tak tahu apakah kami bertanggung jawab atas terpelesetnya Steven Gerrard. Pada situasi di Anfield itu, saya tak menginginkannya demi respek untuk Steven Gerrard. Tapi apakah itu salah kami? Premier League akan memutuskan, tapi saya tahu apa yang kami menangi, cara kami memenanginya dengan upaya yang kami kerahkan." Man City vs Aston Villa, The Citizens menang 3-1. Manchester City mampu mengalahkan Aston Villa 3-1. Hasil ini membuat The Citizens memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. Man City menjamu Aston Villa di Etihad Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris, Minggu tanggal 12 Februari tahun 2023, dini hari WIB. Tuan rumah sudah mampu unggul 3-0 di babak pertama. Gol lahir Man City lahir dari Rodri di menit keempat, Ilkay Gundogan pada menit ke-9, serta penalti Riyad Mahrez sesaat sebelum turun minum. Di babak kedua, Villa sempat bisa menepiskan ketinggalan dari Oli Watkins di menit ke-61. Setelahnya, tak ada gol lagi yang tercipta. Skor 3-1 untuk Man City menutup laga. Kemenangan ini membawa Man City memangkas jarak dengan Arsenal di puncak klasemen. Manchester City sudah bisa unggul ketika laga baru berjalan 4 menit. Gol, sepak pojok Riyad Mahrez bisa disambar oleh Rodri di tiang dekat. Sundulan Rodri tak kuasa dibendung Emiliano Martinez. Man City akhirnya bisa mencetak gol kedua di menit ke-39. Haaland mendapat bola memanfaatkan kesalahan komunikasi Chambers dengan Martinez. Ia memberi umpan, tarik yang dituntaskan jadi gol oleh Gundogan. Man City mendapat hadiah penalti di menit akhir babak pertama. Wasit menunjuk titik putih usai tusukan Grealish diganjal Jacob Ramsey. Gol, Riyad Mahrez menjalankan tugasnya sebagai eksekutor dengan baik. Sepakannya mengecoh Martinez. Skor 3-0 untuk Man City menutup babak pertama. Pada babak kedua Manchester terus meluncurkan serangan namun Aston Villa malah bisa memperkecil ketertinggalan dengan gol dari Oli Watkins pada menit 61, laga pun berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan tuan rumah.